Kalian tahu nggak guys, berapa honorku pertama kali aku jadi tukang makeup? Ini cerita penting dan nggak penting ya guys. Jadi dulu pertama kali aku jadi tukang makeup tuh honorku 25.000 guys. Jadi aku berangkat dari rumah itu jam setengah 6 pagi dan pulang jam setengah 7 malam atau jam 7 malam gitu. Jadi dulu tuh aku wajib banget nungguin sampai tamunya sepi, terus pengantinnya masuk ke dalam rumah guys, sambil nungguin gaun terakhir yang dipakai oleh sang pengantin. Jadi ceritanya dulu aku masih gadis, tapi nggak usah disebutin tahunnya ya, soalnya kalau disebutin tahunnya nanti aku ketahuan kalau udah tua. Pokoknya waktu itu umurku masih 22 tahun dan aku belum menikah. Ya masih jadi kayak primadona gitu lah ya. Waktu itu asisten makeup itu masih sangat-sangat jarang sekali di sini. Apalagi yang berijazah resmi dari salon kecantikan kayak aku. Iya, bangga banget dong ya. Tapi entah kenapa ya guys, pokoknya waktu itu tuh aku belum merasa bangga sama sekali. Justru aku itu sama sekali nggak pede jadi seorang perias. Karena pada waktu itu pekerjaan perias itu kayak pekerjaan anak-anak putus sekolah. Maaf ya guys, pas aku ngisi suara itu ada suara burung yang setiap abis maghrib itu selalu bertengger di atas rumahku. Gak apa-apa lah ya guys, yang penting suaraku masih jelas terdengar di dalam video ini. Oke, kembali lagi ke topik utama kita ya guys. Jadi pada waktu itu aku pernah makeupin anak yang umurnya masih di bawahku. Dan anak itu tuh tanya, "Mbak, sekolahnya lulusan apa?" katanya. Ya aku jawab saja dengan jujur, aku ini lulusan SMK. Doi kaget guys. Doi bilang, "Masa sih Mbak, lulusan SMA kok cuma jadi tukang rias?" Kamu tahu nggak guys perasaanku waktu itu? Hancur hatiku. Beneran kayak langsung down gitu, kepengen nangis. Karena sudut pandang orang-orang pada waktu itu, lulusan SMA itu seharusnya kerjanya di kantor atau minimal kerja di pabrik gitu dong. Tapi karena waktu itu aku memang gak ada pilihan lain. Kali-kali ngelamar kerja di pabrik tapi selalu ditolak. Satu-satunya hal yang bisa aku kerjakan di kampung adalah ya jadi perias. Ya sebenarnya aku masih ikut orang tua sih. Umurku masih 22 tahun dan semua kebutuhanku juga masih dicukupi. Tapi gak mungkin kan setiap hari aku cuma bantuin orang tua, nyapu, ngepel, cuci piring. Tiap hari kayak gitu terus. Sebenarnya pada waktu itu aku dikasih dua pilihan, antara kursus makeup atau kursus menjahit. Kalau untuk saat ini sih aku cinta dua-duanya. Tapi pada waktu itu aku menjatuhkan pilihanku untuk jadi tukang rias aja. Aku juga nggak ngerti sih kenapa pada waktu itu aku menjatuhkan pilihan menjadi tukang rias. Padahal teman-temanku tuh banyak yang kursus menjahit. Selesai kursus menjahit dapat sertifikat, terus mereka pergi cari kerjaan di pabrik. Aku tuh kayak lupa gitu loh guys, kenapa pada waktu itu aku menjatuhkan pilihanku menjadi tukang rias. Nanti aku inget-inget lagi ya. Nanti aku kabarin kalian ya kalau aku udah inget. Udah dibilangin juga dari awal kalau ini tuh cerita penting dan nggak penting. Jadi kalian boleh penasaran, boleh juga enggak. Intinya guys, saat ini tuh aku bangga banget dengan profesi yang aku jalani, yang sudah lebih dari 10 tahun aku tekuni. Meskipun belum bisa bikin aku kaya, bagaimana nggak bangga ya guys. Profesi yang aku tekuni sampai saat ini sekarang tuh diminati banyak orang, tidak lagi dipandang sebelah mata, tidak lagi dianggap sebagai pekerjaan anak-anak yang putus sekolah. Karena sekarang tuh banyak sekali ya anak-anak muda yang sekolah tinggi tapi lebih memilih profesi sebagai seorang perias. Bahkan sekarang perias itu ada istilah kerennya yaitu MUA alias makeup artist. Tapi tidak semua perias itu bisa disebut MUA. Karena apa? Seperti yang pernah aku ceritakan di videoku sebelumnya, di dunia perweddingan, MUA itu adalah sebuah gelar yang diberikan khusus untuk perias-perias yang sudah mengikuti ujian sertifikasi. Menurut kalian gimana guys? Sudut pandang kalian tentang profesi sebagai perias? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton videoku sampai selesai. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dah.